أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل يا محمد لمشركي مكة الذين yatamannawna halakaka. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang musyriki Makkah, alladzina yang mereka itu menginginkan atau mengharapkan kehancuran, kebinasaan dirimu. Ara'aitum in lakaniyallahu wa mamma'iyya. Apakah kamu sekalian tidak melihat in lakaniyallahu, jika Allah membinasakan diriku, wa mamma'iyya, dan mereka yang bersama denganku mendapatkan azab sebagaimana kamu sekalian bertujuan dan menginginkannya. Au rahimana, atau justru Allah merahmati kami, tidak menyiksa kami. Faman yujirul kafirina min adzabin alim. Lalu siapakah yang akan menyelamatkan mereka orang-orang kafir min adzabin alim, dari siksa yang pedih, aila mujira lahum minhu, maka tidak ada yang mampu menyelamatkan azab untuk mereka orang-orang kafir. Artinya kami mungkin diazab, mungkin diselamatkan, tergantung kehendak Allah. Koma bawahnya, tapi untuk orang-orang kafir dapat dipastikan bahwasannya mereka akan mendapatkan azab dari Allah. Kalau memang telah turun azab Allah kepada orang kafir, lalu siapakah yang akan menyelamatkan dari azab Allah untuk orang-orang kafir tersebut? Koma bawahnya, khallisu anfusakum fa innahu la munqidha lakum minallahi illa taubatu wal inabatu warruju'u ila dinihi wala yanfa'ukum wuku'u ma tamannawna lana minal azabi wan nakali fasawa'un azzabanallahu aw rahimana fala manasalakum min nikalihi wa azabihil alimi alwaqi'i bikum. Koma bawahnya, maka selamatkanlah diri kamu sekalian, karena sesungguhnya tidak ada yang menyelamatkan dari diri kamu sekalian yang turun dari sisi Allah, kecuali taubat, kembali ke agama Allah. Sedangkan bawahnya, pengharapanmu agar kami diazab tidak ada faedahnya sama sekali. Maka sama antara Allah mengazab kami atau Allah merahmati kami. Koma, fala manaso itu munji. Maka tidak ada yang bisa menyelamatkan untuk kamu sekalian dari tipuan Allah, dari azab Allah yang pedih yang turun kepada kamu sekalian. Itu tafsir Ibn Katsir.
Maksudnya gini, kalau bahasa simpelnya itu gini. Loh kenapa inti kok berharap supaya kita diazab sama Allah? Urusan kami mau diazab, urusan kita mau dirahmati oleh Allah, semuanya tidak ada faedahnya untuk kamu. Yang ada faedahnya untuk kamu itu, kalau kami umat Islam itu ada dua alternatif. Kalau tidak dirahmati, diazab. Berarti ada apa? Ada kesempatan untuk mendapatkan rahmat Allah. Tapi kalau untuk diazab mungkin, tapi ada kesempatan untuk mungkin dirahmati. Tapi kalau ente dalam keadaan kafiran ini, tidak ada. Pasti diazab. Kalau kau mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan durhaka kepada Allah, ya tidak ada. Siapa yang menyelamatkan kamu? Tidak ada. Makanya dikatakan, khalisu anfusakum. Ya, bebaskan diri kamu sekalian. Jangan sampai kena azab dari Allah. Fa innahu la munqidha lakum minallah illa taubah wal inabah. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu kecuali tobat, kembali kepada Allah, waruju' ila dine, kembali kepada agamanya Allah. Terus apa? Wala yanfa'ukum wuku amatamannauna lana minal azab wa nikal. Yang itu diharapkan supaya kami dapat azab Allah, supaya kita orang dapat tipuan dari Allah, itu pengharapan itu tidak ada faedahnya. Fasawaun, maka sama. Adzabanallahu aw rahimana. Mau Allah mengadab kami ke, mau Allah merahmati kami, sama. Sama. Tidak ada manfaatnya buat kamu. Fala manasolakum. Fala manasolakum. Fala munjilakum. Tidak ada yang bisa menyelamatkan untuk kamu sekalian. Minikali wa azabi. Dari tipuan dan azabnya Allah al-alimi yang pedih. Al-waqi'i yang turun, yang terjadi bikum. Dengan kamu. Loh ada apa itu mau nyibukkan urusan-urusan seperti itu? Itu makna dari ayat surat Al-Muluk ayat 28. Kalau Nabi sih diazab tidak mungkin. Nabi Muhammad tidak mungkin. Kalau umatnya mungkin ada. Cuman secara koridor kalau dia mati dalam keadaan Islam, dia tidak akan kekal di neraka, tidak kekal. Tidak kekal, bingung itu. Kalau kita orang alternatifnya dua. Nasallallahu salam wal afiyah, mungkin diazab. Tapi ada kemungkinan apa? Mungkin di rahmat. Tapi lah ente, orang kafir, tidak ada. Satu tok. Kalau tidak tobat, mati kafir, diazab. Tidak ada dirahmati. Ngerti ini ya? Ini maknanya itu gini. Kita ini jangan disibukkan dengan urusan-urusan yang tidak ada faedahnya buat kita. Kita sibukkan aja urusan-urusan yang pasti akan terjadi. Sampai ini perputaran. Makna tadi itu perputaran, mentoknya itu apa? Jangan tersibukkan dunia. Karena dunia belum tentu. Yang tersibukkan itu kematian. Karena kematian pasti datang. Kalau dunia mungkin datang, mungkin tidak. Tapi kematian mungkin datang. Udah mungkin sih. Ditentang kita ngomong itu. Mungkin datang. Loh tidak mungkin sih. Pasti. Nah, ente kan yang ngomong kan? Anak aja ngomong mungkin mati, ente tentang. Karena ente katakan apa? Tidak mungkin kalau tidak mati. Pasti mati. Nah, ketemu kan sekarang? Ngerti ini ya? Makanya tidak boleh meninggalkan wirid untuk jalan-jalan pagi. Tapi kalau jalan-jalan pagi sama baca wirid, bagus. Syiar. Apalagi gunakan speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika an yahdurun. Tidak perlu ruwet. Itu gini. Semoga itu mati, semoga itu diazab. Yes. Ente tidak ngomong gitu itu pasti mati kok. Sudahlah.
Yang perlu dipikirkan itu ente juga ini gimana? Itu makna kalam ya. Ini bukan makna kalam mau jatuhkan Rasulullah lah hasya wa kalla. Enggak. Ini pengajaran dari Allah, jangan menyibukkan hal-hal yang tidak ada kepastian sama kita. Tidak ada kepastian kok disibukkan. Kalau ada kepastian itu sibukkan. Dikatakan gini, ada riwayat juga mengatakan gini. Faghfir lana fanahnu ma'a imanina khaifuna ayyuhlikana bidurubina li'anna hukmahu nafidun fina. Fama yujirukum aw yamna'ukum min adabin alim wa antum kafirun. Hadza qaulu Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas katakan apa? Kita orang ini punya iman sama Allah. Punya iman, percaya sama Allah, percaya sama Nabi, ibadah. Dengan iman kita orang ini takut mau diadab sama Allah. Dengan perasaan iman dan takut itu, kita orang selamat. Lah ente, tidak ada iman sama Allah, tidak ada takut diadab sama Allah. Terus sopo sing nyelamat ente ini? Yang menyelamatkan kamu semuanya. Qul huwar rahmanu amanna bi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Jelas ini. Kan tahu nanti ente. Di bedane wong sing ngerti karo gak ngerti. Orang yang ahli ibadah, orang yang tidak ahli ibadah. Gitu lah. Kan tahu ente. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Qul katakanlah huwa dia Allah Ar-Rahman yang memiliki sifat kasih sayang. Amanna bi, kami iman dengannya. Kami iman dengannya. Koma wa alaihi tawakkalna, dan kepada Allah kami berpasrah diri. Fasata'lamuna, ada bacaan yang menyatakan fasaya'lamuna bitai wal ya'i. Jadi dia mengatakan fasata'lamuna, ada qiraah fasaya'lamuna. Kalau fasata'lamuna, maka kamu sekalian akan mengetahui. Fasaya'lamuna, maka mereka akan mengetahui. Maka kamu sekalian, bawahnya, maka kamu sekalian akan mengetahui. Maka kamu sekalian akan mengetahui. Mengetahui apa? Inda mu'ayanatil azab, ketika telah terjadi azab. Ditentukan apa yang terjadi. Mu'ayana ditentukan. Artinya ketika terjadi. Ketika terjadi azab. Man huwa fi dhalalim mubin. Siapakah dia yang berada di dalam kesesatan yang jelas. Anahnu, apakah kami? Am antum, apakah atau kamu sekalian? Amhum, atau apakah mereka? Kalau di dunia aja bisa ngaku-ngaku ya. Anak gini, anak gini, anak gini. Tapi kalau sudah turun azab, akan ketahuan nanti. Mana yang benar, mana yang enggak. Mana yang bohong, mana yang tipuan. Ketahuan. Mana yang ikhlas, mana yang tendensi. Nggak tahu nanti. Kami, atau kamu sekalian, atau mereka. Yang dalam dolalim mubin. Kok sekarang semuanya, kita dengan iman kita mengatakan, kita yang benar. Bukan kita mengatakan paling benar ya.
kita benar. Karena kalau kita mengatakan paling benar, Islam paling benar, berarti yang lainnya itu benar cuma tidak sebenar kita. Kita katakan Islam itu benar, paten. Yang lainnya salah, kacamata kita. Tauhid. Untuk di dunia ente ngaku juga sebagai agama yang benar, sebagai agama samawi, sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Musa, dibawa oleh Nabi Isa. Tawak, tidak ada masalah. Tapi nanti inda mu'ayyanatil adzab, ketika terjadi kiamat, terjadi kewibawaan Allah yang begitu besar ditampakkan. Di dunia sudah ditampakkan. Di hari kiamat lebih ditampakkan, akan ketahuan nanti. Mana emas, mana loyang. Mana kecap, mana uli. Kalau dunia tidak ketahuan. Ditaruh di botol semuanya. Uli terus kecap. Kecap itu uli. Tidak tahu. Satu sama, botol kecap juga. Isinya kecap, itu apa? Minyak gaharu. Tidak tahu kan? Tidak tahu. Dijejer gitu. Semuanya. Oh ini, apa ini uli ya? Padahal kecap. Loh ini kecap, uli. Loh ini minyak gaharu ya? Kecap. Nanti, kalau terjadi mu'ayyanatul adzab, sudah ketentuan Allah, kiamat, itu baikkan kita ngambil gini. Oli nih. Oh ini kecap. Oh ini gaharu. Ketahuan. Nah, sekarang enggak. Tapi keyakinan kita. Ini ngomong kepada luar loh ya. Bukan ngomong kepada kita. Enggak ini. Ini ngomong kepada luar. Penegasan. Kalau untuk segera tabyin sih, menjelaskan tidak ada masalah. Jelaskan. Tapi kalau sampai keran gontok-gontokan, tidak ada apa. Ya sudah, diatur semua kan dalam Islam kok. Ya wis, kita orang ate sembahyang Jumatan. Kon ate nang tempat ibadah, ya terserah kon, negara ibu negara. Bukan negara Islam kok. Negara kesatuan banyak agamanya, wis kenang no. Kita orang Idul Fitri, kita orang Idul Adha, mereka ya ono. Ngono ya. Ya gini. Ente tidak perlu ikut. Ente tidak perlu ikut sudah. Kita punya tahun baru sendiri Islam. Mereka punya tahun baru sendiri, ya sudah, biarkan. Mau dilarang, ya udah iso. Wong kita orang di negara Indonesia, ya biarkan. Mau ganggu kita, mari. Lah kita orang ibadah pun jangan diganggu. Podo wae. Enak kan? Hidup kalau gitu tuh enak. Enak. Toto rosoi ku enak. Yang dikatakan apa? Fa'budhu wa tawakkal alaih. Dalam surat Hud, pokoknya. Dalam surat Hud ayat 123 Allah menyatakan fa'budhu, maka sembahlah dia Allah. Kemudian nyembah Allah terus. Anak punya ini, Beb. Punya tanggungan ini, punya masalah ini, punya masalah itu. Ya. Salah pertama, fa'budhu, maka sembahlah dia Allah. Terus wa tawakkal alaih. Wa tawakkal alaih, dan berpasrahlah kepada Allah. Yes. Kewajiban kita ibadah. Semenjak kita orang ibadah, makna tawakal ini betul-betul tawakal. Tapi kalau tidak ibadah, tidak tawakal ya. Karena tawakal ini proses yang kedua dari ibadah dulu. Tawakal mau jadi orang bodoh, mau jadi orang pinter, tergantung Allah. Tapi ibadah berupa apa? Berangkat. Berangkat dulu ke tempat pendidikan, belajar. Jangan sehari 2 hari, tahunan belajar itu. Tidak bisa baca Quran. Berangkat ke masjid, baca Quran. Baca Quran tidak bisa, sehari ke masjid, 3 hari tidak. Mau jadi walinya Allah. Fa'budhu wa tawakkal. Dan ya, anak kasih contoh ya. Perhatikan.
Allah menyatakan apa? Fa'budhu wa tawakkal alaih. Maka sembahlah dia Allah dan tawakal kepada Allah. Berarti apa? Sembah dulu ibadah. Ibadahnya butuh apa? Terus tawakal. Berarti semua ada ilmunya enggak? Perhatikan. Nabi ketika kelihatan ada sahabat datang sama Nabi bawa onta. Setelah itu ontanya dilepas. Masuk ke Nabi. Nabi tanya, loh itu ontanya kok tidak diikat? Apa jawaban sahabat? Tawakal. Tawakal tu Allah. Ilmunya keliru. Masuk yang kedua langsung. Padahal fa'budhu. Sembah dulu Allah. Nyembah Allah itu ilmu nih. Langsung loncat ke yang tawakal. Salah. Apa katanya Nabi? Egil fatawakal. Iketan dulu itu onta, baru tawakal. Ngerti mana ini? Berangkat dulu ke pondok, berangkat dulu ke tempat pendidikan. Urusan jadi pinter atau enggak, tawakal. Oh, ngafalkan ini, ngafalkan itu, nurut omongannya guru. Baru tawakal. Ini enggak. Mesti mau jadi pinter ya pinter. Lek mau jadi goblok ya goblok. Semuanya kan maktub indallah. Apa itu makna itu? Pasrah diri, tawakal ya, iya. Salah, itu fase kedua. Fase pertama jalani dulu ibadah. Cari ilmu dulu. Nah, cari ilmu bukan cuma dino kemis tok. Golek ilmu seminggu beng situ. Tapi lek golek dunya ben dino. Lah kan keliru. Akhirnya aku percuma belajar pinter-pinter. Lah kan belajar seminggu beng situ. Mana dapat pinter ini? Yang tiap hari belajar belum tentu pinter kok. Ngerti ini ya? Jadi ini makna firman Allah tidak pernah lepas dari hadis Nabi. Tidak pernah lepas. Makanya sumber utama ini. Loro. Tak perlu berobat lah. Watuk-watuk ini. Tidak perlu berobat wes. Tawakal aja sama Allah. Salah ente. Fa'budhu, sembah dulu Allah. Ente berangkat ke dokter, niatkan untuk mendapatkan kesembuhan Allah. Ibadah enggak? Ibadah. Baru setelah itu tawakal. Urusan ini, urusan itu, serahkan sama Allah. Lagi enggak, tawakal dhisik. Salah loncat. Fa'budhu wa tawakkal Allah. Waliman takunu al-akibatu fid dunya wal akhirah. Dan untuk siapakah kebaikan di dunia dan akhirat ini, maka kamu akan ketahui. Makanya Allah menyatakan, fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Ai minna minkum waliman takunul akibatu fid dunya wal akhirah. Ending yang bagus itu siapa nanti? Ayo dilihat untuk siapa? Tapi ini ngomong kepada orang kafir. Jangan ngomong kepada orang muslim. Di antara muslim nanti gitu. Anggota nanti mana yang bagus. Keliru. Ini muslim saudara ente. Dulurmu ini. Ojo ngomong kalau dulurmu. Ini ngomong sama orang kafir. Kalau muslim, ada muslim nggak benar, jadi doakan. Ya diselamatkan. Itu. Yes. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Disampaikan yang jelas. Nyampaikan materi yang jelas, nyampaikan ilmu yang jelas, nyampaikan tentang masalah keinginan sorga itu gimana sorga yang jelas. Tentang adab neraka dijelaskan secara keilmuan yang jelas. Al-baqi ala Allah. Sisanya tergantung Allah. Ya sudah terserah. Gimana Allah ngatur, gimana Allah inginnya. Itu. Manusia mukmin yang dinamakan mukmin itu selalu berharap kebaikan dari si Allah. Bukan berharap keburukan. Apapun yang dia laksanakan.
Dia berbuat ini, buat itu. Wis percuma, wis anak pasti diadab. Nggak, bukan muslim itu. Muslim itu tetap dia berharap sesuatu yang baik dari si Allah. Dan dengan usaha itu. Jangan berharap toh. Jangan berharap tok tapi ingin kebaikan. Jangankan urusan rahmatnya Allah yang besar. Inti makan minum aja berharap tok ya udah iso. Berharap, ya Allah, andai anak bisa makan ya. Iki makanan depan ente. Loh, ya Allah, andai makanan ini bisa jalan ke mulut tanah ya. Loh, ya apa sih? Ya tanganmu gerak kendul. Masukkan ke sini. Andai ya, anak bisa jadi orang pinter. Sekarang anak sudah umur tua. Umur piro? Umur berapa ini? 70, 80. Masih punya otak kan? Iya, enggak apa-apa bisa belajar. Endingnya itu yang bagus. Tetap berharap sama Allah. Enggak boleh pesimis. Ya. Ya kan? Sampai babak kedua berapa menit? Kalah 2. Jangan pesimis, masuk lo 2. Loh ya apa ini? Itu loh. Makanya lele kita orang kan wis down ngono iku. Percuma. Waktu tinggal dikit, percuma. Apa itu, Beb? Ya ini loh, itu pelajaran itu. Makanya Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini ada gambarannya semuanya. Makanya Sayyidina Isa, guruku wong alim karo wong maksiat. Loh, guru wong alim iya lah, guru maksiat iki opo? Guru wong taat iya kok ahli maksiat iya. Anak kelihatan maksiat dia, anak berharap tidak bisa berbuat seperti dia. Jangan sampai berbuat seperti dia. Itu kan guru anak juga berarti. Ya sama kan. Ngelihat bal-balan misalnya. Ada ibro di situ. Waktu mepet. Nah, waktu mepet apa nih? Iso nututi dua-dua. Iya kan? Enggak kayak. Itu ya. Tetap aja berharap sama Allah yang baik. Insya Allah diberikan yang baik sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.